Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya bahwa baik saudara yang ada di rumah maupun jemaat dimanapun berada, kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita boleh kembali untuk bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan kebangkitan Kristus dari antara orang mati atau merayakan hari Paskah hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa seluruh orang Kristen di seluruh dunia secara global, demikian juga Gereja Betel Indonesia, hari ini sedang berkumpul untuk bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus, merayakan hari kemenangan di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam perayaan Paskah diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan perikop kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta melakukannya. Saudara-saudara, jemaat yang berkumpul di rumah, kebangkitan merupakan hal yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Karena kebangkitan membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menyelesaikan dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa Ia
berkuasa. Ia berdaulat untuk mengalahkan maut dan berkuasa mengalahkan kematian. Dengan kebangkitan, Kristus hendak juga menyatakan kepada kita bahwa Dia hidup, sehingga kita tidak perlu takut, cemas, khawatir, dan gelisah, karena ada hari esok di dalam kebangkitan Kristus. Walaupun hari-hari ini kita berada di dalam kecemasan, ketakutan oleh pandemi COVID-19, tetapi melalui perayaan Paskah hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak, dengan kebangkitan Kristus, kita mau bangkit untuk hidup lebih baik. Kita ingin bangkit bersama-sama untuk memerangi virus corona yang telah mengganggu dan mengancam jiwa manusia. Kita bangkit untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan sehati. Kita mau bangkit untuk membangun keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan keluarga-keluarga yang hidup rukun dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas dalam bacaan kita bersama-sama dari pasal 23, 24 maksudnya, ayat 1 sampai 12. Lukas menceritakan dan menuturkan kepada kita tentang peristiwa kebangkitannya. Dan dari peristiwa ini kita bisa menarik 3 pembelajaran penting bagi kehidupan kita secara pribadi. Pelajaran penting bagi kita dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 pembelajaran yang sangat penting pada peristiwa kebangkitan Kristus yang ingin sampaikan hari ini ialah yang pertama. Yang pertama, saya ingin menyatakan dan memberitahukan kepada kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ada berkat bagi orang yang bersegera mencari Tuhan. Ada berkat bagi orang yang sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya, dalam kehidupan bergereja, dalam suatu bangsa, rindu akan mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu dapat kita lihat pada ayat yang pertama, di mana kita melihat bahwa pagi-pagi benar para wanita, murid-murid Yesus, mereka pergi ke kubur untuk mengurus mayat Yesus yang belum sempat diberi rempah-rempah secara tradisi bagi orang Yahudi. Mereka tidak menunda-nunda waktu yang ada, tetapi mereka bersegera untuk pergi melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena sebelumnya hari Sabat menurut hukum orang Yahudi, aturan hidup yang mengatur umat Yahudi, mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Dengan kata lain, selama Sabat itu mereka berada di dalam rumah. Mereka berdiam di dalam rumah. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yesus Kristus. Mereka tidak bisa beraktivitas karena ada aturan yang mengatur. Sehingga mereka berdiam diri.
sama seperti kita hari-hari ini. Secara global, dan kita di tengah bangsa Indonesia yang kita cintai, menghimbau untuk kita sementara waktu berdiam diri di rumah. Berdiam diri karena ada himbauan, ada hukum, ada yang mengatur. Sehingga terkadang menjadi pergumulan yang besar bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai murid Yesus, kita seharusnya belajar seperti mereka yang bersegera mencari Tuhan yang dia percaya, mencari Kristus di dalam kehidupan kita. Bersegera mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bersegera untuk melakukan ibadah, saat teduh, bersaksi, melayani, dan berdoa. Walaupun kita seperti apa yang saya katakan di awal, berada di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan oleh karena COVID-19, bahaya pengaruh daripada virus corona. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersegera mencari Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan maupun melalui doa di pagi hari, seperti yang dilakukan oleh pemazmur, di mana dia mengatakan, "Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu." Dalam kitab Mazmur 119 ayat 148. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat lebih yang akan kita terima, yang Tuhan sediakan, ialah jikalau kita sungguh-sungguh bersegera mencari Tuhan. Persoalan diselesaikan. Persoalan apapun yang menjadi masalah kita akan ada jawabannya. Sebab Kristus adalah jawaban. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti dapat diselesaikan. Badai akan berlalu, masalah akan teratasi. Ayat 1 kita melihat di sana, para murid wanita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami masalah ketika berada di kubur Yesus, yaitu tidak ada yang mampu menggulingkan batu yang menutup pintu kubur Yesus. Markus 6 ayat 3. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana kita melihat bahwa murid-murid Yesus, para wanita khususnya, sedang menghadapi masalah. Siapakah yang akan menggulingkan batu yang besar yang menutup kubur Yesus ketika mereka ada di sana? Tetapi saudara tahu bagaimana Tuhan menolong mereka, menjawab persoalan mereka, dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, ketika masalah itu terselesaikan, maka yang pertama kita melihat bahwa mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka menikmati, merasakan kemuliaan Tuhan pada ayat yang keempat. Dan yang kedua, lebih awal menerima berita kebenaran. Ayat 5 sampai ayat 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, nama mereka dikenang. Di ayat 10, nama mereka disebut satu persatu. Mereka yang bersegera mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak bisa menutup mata dan memungkiri apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi jangan lihat pada persoalan itu.
Tapi bersegeralah, lakukan tugas kita. Temui Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Saudaraku, setelah selesai Sabat itu, setelah selesai aturan larangan itu, tidak boleh melakukan apapun. Mereka taat sepanjang itu melindungi hidup mereka. Tetapi setelah berlalu Sabat, aturan yang mengatur hidup mereka, mereka sesegera mungkin. Saudara, mereka tidak pikirkan masalah siapakah akan menggulingkan batu. Tapi mereka mencari Tuhan yang mereka kasihi, yang mereka cintai, yang mereka harapkan di dalam hidup mereka. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Saudara, saya tidak tahu apa masalah hidup kita secara pribadi. Masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan hari-hari ini. Akibat dampak daripada virus corona. Sehingga ada banyak masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, keluarga, bangsa kita. Tetapi jikalau kita bersegera mencari Tuhan selagi ia dikenan ditemui, maka malaikat Tuhan, malaikatnya yang akan diutus menyelesaikan masalah hidup kita. Masalah COVID-19. Jikalau bangsa ini merendahkan diri dan mencari Tuhan dan berpaling dari jalan-jalannya yang jahat dan bertobat, maka Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi seperti murid Yesus para wanita ini. Pembelajaran yang kedua dalam perikop ini yang saya temukan dan saya sampaikan kepada kita hari ini dalam perayaan Paskah ialah tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan. Ayat 5 di sana dengan jelas menyatakan, Lukas memberitahukan kepada kita melalui kedua malaikat yang berkata. Kedua malaikat berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara, apa artinya? Apa maksudnya daripada ayat ini? Ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa hidup dan mati tidak ada kehidupan di antara orang mati. Saudara, ayat ini berbicara, menjelaskan kepada kita hidup dan mati manusia. Bahwa tidak ada kehidupan di antara orang mati. Tidak ada kemuliaan dan kekekalan di dalam kefanaan. Oleh karena itu setiap kita tentu tahu segala yang ada dalam dunia ini apapun bentuknya adalah bersifat sementara. Semuanya fana. Tidak ada yang kekal. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal sampai selama-lamanya. Manusia hanya bagaikan bunga dan rumput. Sebentar dia bersemi, kemudian dia layu. Hidup ini bagaikan asap dan bayang-bayang. Bagaikan fata morgana yang terlihat sementara dan dia akan pergi dan berlalu. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tidak ada yang kekal di bawah matahari ini. Kenapa? Tentu ada alasannya. Karena Alkitab berkata, ngengak dan karat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Dan dunia terus-menerus ingin menyesatkan setiap kita, setiap manusia, dunia. Dan si iblis berusaha dengan segala cara untuk melakukan tipu daya kepada manusia. Dengan cara menawarkan
kemuliaan, kenikmatan, kesenangan, keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini semuanya hanyalah sesaat. Sementara saudara bisa menikmati akan dunia ini, tetapi sekejap, sesaat, dan dia akan berlalu. Sementara saudara dan saya sebagai orang percaya telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, dari benih yang ilahi. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Oleh karena itulah Tuhan menghendaki, Tuhan mau saudara dan saya, setiap orang percaya, orang-orang kudus, supaya tidak terjebak oleh tipu daya si iblis dan dunia ini. Tuhan mau supaya kita tetap fokus mengejar perkara-perkara rohani, hal-hal yang kekal, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 20 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketiga, pembelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Kristus yang dipaparkan oleh Lukas hari ini adalah orang degil sulit menerima kebenaran. Di sana kita bisa lihat ayat yang ke-10 dan 11. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang degil sulit menerima kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dan kawan-kawan memberitahukan kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Yesus tentang peristiwa kebangkitan, tetapi mereka tidak percaya. Bagi mereka, perkataan-perkataan itu hanya tanda kutip omong kosong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyangkal dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ini membuktikan betapa degilnya, kerasnya hati mereka. Walaupun sebelumnya Yesus pernah memberitahukan kepada mereka bahwa Ia akan bangkit. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka juga tidak mengerti. Itulah sebabnya disebut hati yang degil. Bukankah seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara, seringkali kita juga seperti itu. Percaya Yesus, tapi tidak percaya apa yang Dia katakan. Firman Tuhan, katakan yang tertulis. Kita sering mendengar firman, baik melalui khotbah di gereja, melalui khotbah di YouTube, melalui khotbah di Instagram, baik secara tertulis dalam renungan-renungan harian. Saudaraku yang dikasihi, namun tidak mempercayainya. Bukankah kita sering melihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, namun tidak menanggapi panggilan Tuhan atas kehidupan kita? Ini menunjukkan ada kedegilan, kekerasan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak pernah mau percaya walaupun firman Tuhan telah ditabur, disampaikan, walaupun telah melihat dan mengalami mujizat, tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Karena itu kita harus berdoa. Saudara harus berdoa untuk orang-orang yang degil,
Ya, karena kita tahu bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang yang degil. Itu mungkin barangkali bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa orang-orang di sekitar kita, teman-teman yang degil, kawan sekerja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Di mana-mana kita masih menemukan orang-orang yang memiliki hati yang sangat keras, hati yang degil, yang tidak mau percaya apa yang sudah disampaikan. Seperti perempuan-perempuan ini yang menyampaikan kebangkitan Kristus kepada para rasul, kepada murid-murid yang lain, tetapi hati mereka tetap degil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa sampai mereka punya hati yang seperti itu? Karena mata hati mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak bisa mempercayai kebenaran. Ada banyak orang-orang, baik Kristen maupun tidak Kristen, tidak lagi bisa mempercayai akan sabda Tuhan, firman Tuhan yang sudah diberitakan, Injil keselamatan, fakta tentang kelahiran, penderitaan dan kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga. Tetapi banyak orang juga masih mengeraskan hati. Lalu bagaimana mereka bisa menerima berkat Tuhan? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil 3 pembelajaran ini dalam perayaan Paskah ini. Jikalau hidup kita ingin melihat berkat Tuhan atas hidup kita, segala persoalan dapat diselesaikan. Kita bisa merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Kita akan lebih awal mendapatkan hikmat kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Dan nama kita dikenang, nama kita tertulis, saudara, dalam buku kehidupan. Saudara. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan ini. Saya mau tegaskan, dunia ini akan berlalu sesuai dengan firman Tuhan, tapi firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, jangan keraskan hatimu. Selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Dan biarlah Dia mengatur, Dia menuntun, membimbing hidup kita. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus yang telah bangkit, memberikan berkat kehidupan bagi kita, kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah memberkati kami, meneguhkan, menguatkan kami, mendorong kami hari ini, supaya kami bersegera mencari, menemukan Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Walaupun kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, tetapi Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap persoalan itu, kami mendapatkan berkat, melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga, keluarga, dan bangsa kami. Kami menerima kebenaran hidup itu daripada-Mu, dan nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak memfokuskan hidup kami pada hal-hal yang lahiriah, pada hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia yang fana ini, tetapi kami semakin fokus kepada Tuhan, kepada kebenaran, rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, baharui hati kami. Kalau selama hati kami ini telah dibutakan oleh ilah zaman, segala keinginan akan hawa nafsu daging dan dunia, Tuhan ampuni kami. Tuhan sucikan dan bersihkan hati kami yang cemar oleh segala keinginan-keinginannya, sehingga kami boleh melihat Yesus yang telah mati dan bangkit dan hidup dalam hidup kami,
sehingga hidup kami pun membawa kehidupan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.